Kata bendanya adolescentia yang berarti remaja atau tumbuh menjadi dewasa. Maka istilah remaja pada umumnya dikenal sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perubahan yang beranjak dari masa kanak-kanak yang dimulai dengan semburan pertumbuhan pubertas dan didorong oleh perubahan hormonal masa pubertas untuk mencapai hak, prerogatif, tanggung jawab, dan kemandirian. Jadi masa remaja itu adalah masa-masa pertumbuhan dari kanak-kanak menuju dewasa. Jadi sering para remaja itu menganggap dirinya itu yang paling hebat, yang paling kuat karena dia lagi dalam keadaan pertumbuhan. Jadi sering juga di masa-masa remaja itu mengalami yang namanya pubertas. Nah, itu terjadi karena didorong oleh perubahan hormonal ya, dari masa anak-anak ke masa dewasa. Kemudian di masa remaja, anak-anak juga merasa punya tanggung jawab. Dan sebagai orang tua juga kadang memberi tanggung jawab tersendiri kepada anak, sehingga dengan dia punya tanggung jawab, dia merasa lebih mandiri. Kemudian masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan di antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Jadi secara status remaja tidak jelas statusnya di masyarakat. Karena remaja tidak termasuk golongan kanak-kanak, juga tidak termasuk golongan orang dewasa. Jadi terutama ini bagi anak-anak SMP ya, mereka itu kadang tidak masuk lagi anak-anak, kategori anak-anak, dan tidak juga masuk ke kategori orang dewasa. Jadi itu yang namanya remaja, dan diperkirakan remaja itu umurnya itu sekitar 10 atau 3 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 18 atau 22 tahun. Lanjut lagi Pak Jo. Oke. Jadi di umur-umur seperti ini antara 10 sampai 20 tahun atau 17 tahun setiap pribadi itu dianggap masih remaja. Jadi masih belum, cara pola pikirnya juga masih cepat untuk menerima sesuatu yang menurutnya sendiri itu baik atau menyenangkan baginya. Terus perkembangan masa remaja, lanjut lagi Pak Jo. Di perkembangan masa remaja, pertama perkembangan fisik remaja. Jadi perkembangan yang paling menonjol dalam pertumbuhan seorang remaja adalah perkembangan fisik. Badannya bertambah besar dan fisiknya menuju kedewasaan. Jadi dari yang kecil, kadang kalau masih anak-anak bisa dengan anak cewek atau anak cowok bisa berbaringan mandi, bisa minta maaf, bisa berbaringan buang air kecil. Nah, tiba-tiba dia punya perkembangan daripada fisik sehingga dia melakukan hal-hal yang dulunya bisa bersama-sama dan sekarang tidak lagi. Dia harus sendiri, dia harus ke kamar mandi sendiri dan tidak lagi bersama-sama. Kemudian perkembangan mental remaja. Perkembangan yang paling berpengaruh dalam perkembangan mental remaja adalah perkembangan perilaku. Nah, jadi kadang juga perkembangan mental remaja ini setelah dia bergaul. Jadi dia memiliki pengalaman-pengalaman tertentu mungkin dari temannya, sekolah atau lingkungannya, sehingga secara intelektual dia berkembang, dan perkembangan remaja itu yang mungkin di masa sekarang itu sangat cepat, bahkan apalagi mengenai teknologi sekarang,
Jadi remaja itu malah lebih menguasai dari kita. Saya sendiri kurang menguasai yang namanya teknologi atau perkembangan-perkembangan, tetapi remaja itu sendiri malah lebih pintar dari kita, malah mereka yang mengajari kita. Kalaupun dia masih SMP, tapi dia hari-harinya ya mungkin di handphone, sehingga perkembangan-perkembangan itu lebih duluan dia tahu daripada kita. Terus Pak Jo, perkembangan emosi remaja ini mengenai perkembangan emosi. Menurut Elizabeth Harlock yang menyatakan bahwa remaja seringkali mudah marah. Nah, kenapa remaja dalam perkembangannya dia sering marah? Karena perkembangan emosionalnya. Jadi dia emosi, ada penyebabnya. Menurutnya seperti ini. Sementara kalau misalnya dalam satu keluarga, orang tua punya aturan sendiri di rumah, tetapi ketika remaja tidak bisa menerima daripada aturan itu, maka dia memiliki emosi yang tinggi sehingga dia mudah marah. Kenapa? Karena dia itu mudah dirangsang emosinya dan cenderung meledak. Kalau misalnya saya pernah lihat begini, dia pulang sekolah langsung istirahat tidur. Sementara orang tua sudah pesan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ketika kakak, abangnya bangunkan ini orang yang sudah tidur, itu tidak mau bangun. Nah, ketika dipaksakan maka emosinya meledak, dia marah dan melakukan hal-hal yang memang itu fatal, buruk. Nah, sehingga dalam emosinya itu remaja kadang kurang mengendalikan diri dan emosinya memang selalu tinggi. Memahami warga gereja usia remaja. Warga gereja di tempat saya itu banyak remaja. Ketika remaja sudah berada di dalam gereja, diusahakan untuk setiap gembala dapat membimbing. Nah, bagi saya, remaja itu kalau sudah datang ibadah aja, udah puji Tuhan. Karena banyak remaja yang memang sama sekali tidak pernah ibadah. Nah, makanya kemarin juga saya banyak pengalaman ya dari pelajaran ini, bagaimana menghadapi orang yang kuning merah, sementara dia bawahan kita atau pemimpin kita. Nah, jadi saya itu di gereja pengalaman sendiri ya. Saya punya orang di situ yang karakternya itu kuning merah. Nah, jadi setiap ibadah remaja atau kami katakan ibadah youth, dia itu mewajibkan semua anak-anak itu untuk duduk diam, tenang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, sementara remaja kalau dikengkang seperti itu dia udah nggak suka lagi. Kalaupun saya sering ngomong, yang penting dulu ibadah. Perubahannya itu tidak langsung ya, tetapi menurut saya perubahannya itu pelan-pelan. Apalagi kalau remaja ini sudah sempat kompromi dengan teman-teman, pergaulan-pergaulan bebas. Jadi bagi saya dia yang penting dulu datang. Dan seorang gembala itu harus melakukan pendekatan kepada yang namanya remaja, apalagi dia itu warga gereja. Dan saya juga diusahakan untuk setiap gembala dapat membimbing dan mengarahkan mereka dalam melakukan setiap kegiatan yang berlaku di dalam gereja. Jadi kita juga memberi pelayanan ya, atau memberi tanggung jawab, tapi lihat situasi dan kondisi anak. Hobinya apa? Dia maunya apa? Kalau misalnya kita memaksakan sesuatu, saya punya di gereja saya punya anak youth dan beberapa pengerja suruh ini anak untuk bermain musik.
Sementara ini anak tidak mau bermain musik, katanya dia tidak punya bakat ke situ. Nah, akhirnya karena dipaksakan, dimarah oleh orang tuanya, dia tidak mau ibadah. Nah, jadi ini satu menurut saya ini satu masalah juga yang saya hadapi, terutama dalam menghadapi para remaja-remaja dalam pertumbuhannya. Terus Pak Jo, nah sehingga oleh karena keadaan-keadaan ini, maka remaja itu masuk ke dalam yang namanya lingkup kenakalan remaja. Jadi faktor dan dari penyebab pergaulan atau kenakalan remaja itu adalah pertama rendahnya taraf pendidikan keluarga. Nah, mungkin ini sudah apa ya, sudah disurvei lah seperti itu. Dan memang itu banyaknya kenapa remaja itu nakal atau pergaulan bebas melakukan hal-hal yang fatal karena keluarga terutama ayah dan ibu orang tua pendidikannya kurang, taraf pendidikannya dalam keluarga itu rendah. Sehingga dia mengarahkan anaknya itu kurang pada tempatnya. Nah, sehingga anak mencari pola pikir atau mencari pergaulan di luar atau mencari kedamaian di luar. Kenapa? Karena di dalam keluarganya dia tidak mendapat pendidikan yang cukup menurut dia. Apalagi kalau misalnya orang tuanya, ayahnya atau ibunya eh, apalagi kalau kami di Nias dan tempat pelayanan saya itu sangat pelosok sekali. Udah Nias pelosok, tempat saya lagi pelosok. Kebanyakan orang tua itu ayah dan ibu tidak tahu baca dan tulis. Sehingga gimana mau mengajari anak. Kemudian keadaan keluarga yang tidak stabil. Nah, ini juga kadang keluarga tidak stabil. Sering orang tua itu jikalau anak salah, maka dikasih hukuman, tetapi hukumannya itu tidak setara atau tidak stabil dengan apa pelanggaran si anak. Nah, sehingga anak berontak. Kenapa? Aku hanya salah ini, hukumannya kok seperti ini. Kemudian orang tua yang kurang memperhatikan. Nah, kemarin ini udah dibahas ya. Kenapa? Karena kalau di kota ya mungkin orang tua semua pada kerja. Tapi kalau di kampung-kampung ini, orang tua itu kalau perempuan, apalagi kalau di kami sukunya kan lebih dominan itu, kebanyakan perempuan. Minta maaf kalau di perempuan yang kerja. Sehingga perempuan si apa namanya orang tua si cewek itu kerja, sementara si laki-laki mungkin nongkrong, berjudi segala apa. Nah, jadi anak-anak itu kurang diperhatikan. Bahkan kalau misalnya orang tua, ayah dalam keluarga itu udah udah full tingkahnya, udah pemain judi, udah pemabuk, apalagi ada KDRT semua dipegang sama dia. Nah, udahlah itu. Jadi saya juga pernah kejadian ini malam-malam di samping gereja, itu jam 2 malam itu anak-anak dipukul, digebukin. Waduh, aku udah berontak-berontak mau keluar, mau marah gitu, mau lapor polisi. Tapi ada teman bilang nggak usah, Ibu katanya, memang udah seperti itu. Daripada kita diusir di sini katanya karena ini lingkungan mereka udah kebiasaannya. Dan aduh, banyaklah. Kalau menurut saya pribadi saya masih belum saya terima keadaan-keadaan seperti itu. Cara orang tua memperlakukan anaknya. Kemudian lingkungan setempat yang kurang baik ini juga berpengaruh karena di mana dia berkumpul, dengan siapa dia berkumpul, dan anak-anak temannya itu mereka kegiatannya apa, maka dengan sendirinya ya anak itu bisa ngikut. Ada memang pepatah berkata dari kecil terajar-ajar sampai besar terbawa-bawa. Kalaupun dalam keluarga orang tua mendidik anak itu dari kecil, tetapi ketika dia besar dia punya pergaulan yang buruk, maka dia juga akan ikut ke situ. Nah, jadi gereja dalam hal ini perlu memperhatikan lebih kepada pergaulan-pergaulan daripada remaja. Kurang berhati-hati dalam pergaulan. Nah, sama aja dan keadaan keluarga yang tidak stabil. Nah, ini yang menyebabkan kenakalan-kenakalan remaja dan yang membuat keadaan-keadaan di sekitar kita menjadi kurang nyaman.
oleh karena keadaan atau pergaulan-pergaulan remaja. Bahkan kadang juga dalam satu gereja nggak ada remajanya, kemana semua. Nah, hari Minggu itu dia sibuk, mungkin main voli. Nah, jadi kalau pendetanya tidak mendekati, itu bakalan kehilangan. Dan saya mengalami dalam beberapa bulan ini, di gereja saya itu nggak ada lagi remajanya. Dulu banyak, kenapa tiba-tiba nggak ada? Nah, rupanya mereka satu komplotan itu udah masuk ke ranah yang tidak baik. Kadang mereka bawa motor dari rumah entah kemana, terus merokok, dan kalau misalnya orang tua beri sanksi, itu dilanggar terus. Nggak boleh pulang malam. Oke, dia pulang pagi, nggak pulang malam. Jangan merokok, ya dia sembunyi-sembunyi merokok. Nah, akhirnya juga orang tua melakukan hal-hal yang istilahnya kurang pantas, sehingga si anak juga mencari tempat-tempat di luar sana. Tetapi puji Tuhan, ada satu anak dibawa oleh orang tuanya, oleh mamanya, ke saya, dan oleh satu anak inilah maka kembalilah mereka. Jadi saya juga udah minggu depan kalau memang kalian mau kembali ke gereja minggu depan, ibu beli ikan, kita bakar-bakar di sini. Rupanya terjadi, puji Tuhan, mereka kembali. Oke, selesai ya Pak Jo. Demikian, Oke. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, tepuk tangan Bu Masiria. Terima kasih. Tinggal satu